Oke guys, kali ini di channel saya seperti biasa tidak jauh dari yang namanya coating, polis atau perawatan kendaraan ya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah coating ya. Bagi para pemilik mobil yang sudah banyak, yang sudah ganti-ganti, itu udah jelas paham lah apa yang namanya coating, apa yang namanya detailing. Tapi untuk yang awam mungkin ada beberapa orang yang belum begitu paham ya, apa sih coating itu. Jadi coating itu adalah bagian dari detailing yang mana pengerjaannya adalah memberikan lapisan pada bodi mobil dari obat-obat tertentu ya, cairan yang tergantung dari perusahaan itu memilikinya. Ada tipe-tipenya, ada kelas-kelasnya dan sebagainya lah ya. Jadi melapisi bagian bodi mobil. Ada juga coating itu untuk kaca, untuk pelek dan berbagai macam-macam lah ya. Yang utama kita fokus ke bodi. Jadi memberikan lapisan supaya apa? Apa fungsi dari coating itu? Jadi coating itu fungsinya yang pertama adalah melindungi dari sinar matahari atau UV atau ultraviolet. Contoh, misalkan kan mobil itu yang namanya kita kerja, kita lalu lalang lah beraktivitas sehari-hari itu ada yang namanya satu kemacetan di jalan yang terlalu lama. Yang kedua yang paling sering itu adalah parkir di tempat panas ya seharian atau dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu jika mobil itu tidak di-coating maka akan berdampak negatif, terutama dari warna ya, dari sinar ultraviolet itu menyinari kendaraan itu atau menyinari cat itu akan menjadikan pudar. Satu. Kedua, melindungi yang disebut dengan glossy atau warna. Jadi dengan di-coating akan meningkatkan warna, akan mencerahkan, akan menghidupkan warna dari mobil itu tersebut. Contoh, misal mobil atau dua mobil berdampingan dalam jangka waktu yang sama, merek yang sama, tipe yang sama, kita bandingkan antara yang di-coating dengan tidak di-coating, maka pasti terlihat perbedaannya, terutama dari warna ya. Ada lagi ketiganya yaitu meningkatkan efek refline, semacam air di daun talas ya. Jadi kalau misalkan mobil itu sudah di-coating, jika kena hujan atau habis di car wash, air itu tidak mengendap di bagian bodi. Artinya dia seperti air di daun talas, jatuh dan tidak meninggalkan jamur atau kotoran yang lain. Terus lagi yang berikutnya, yang keempat adalah meningkatkan daya tahan meningkatkan daya tahan gores ya. Artinya contoh, kalau misalkan mobil belum di-coating, jika terkena ranting atau benda-benda kayak bisa melukai mobil lah ya. Artinya dia akan nembus langsung ke bagian cat, yang dampaknya lebih parah lagi, nantinya kita harus mengulang cat keseluruhan. Dan jika dibiarkan berlarut-larut, semakin lama semakin banyak. Akan tetapi kalau sudah di-coating jadi lebih tahan akan goresan, lebih terlindungi. Artinya jika ada pun benda yang menggores, dia tidak langsung ke cat mobil itu, akan tetapi ke bagian coatingnya, sehingga pada saat perawatan atau maintenance itu kalau misalkan gores yang kecil itu bisa dihilangkan lagi. Jadi nggak masalah gitu kan, dengan catatan sudah di-coating, beda dengan sebelum di-coating. Nah berikutnya, tahap-tahap coating itu seperti apa? Apa prosedurnya, step by stepnya, dari mulai masuk sampai coating itu sampai keluar dari workshop itu seperti apa? Yang pertama, masuk mobil. Yang kita lakukan adalah impes. Kita cek dulu keadaan mobilnya seperti apa, penyakitnya seperti apa, atau keluhan dari pemilik mobil itu apa gitu kan. Dan yang paling utama, kita harus
saling mengetahui antara pihak satu dan pihak lain itu apa kekurangan dan kelebihan dari kendaraan tersebut. Oke, terusnya setelah kita cek dari mulai eksterior sampai interior sampai mesin dan bla 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 bla, kita yang pertama lagi beres. Terus berikutnya yang kedua kita kawas dulu mobil itu ke seluruh bodi, atas, bawah dan sebagainya lah ya. Masuk. Setelah masuk kita prepare, kita lindungi dulu bagian-bagian yang tidak boleh kena poles atau kena mesin ya, yang artinya bisa berdampak negatif. Jadi kita lindungi dulu, dikasih shock ban kayak karet, kayak plastik gitu kan. Berikutnya kita kasih obat. Jadi untuk polesan itu biasanya pada umumnya ya menggunakan 3 step. Step 1, step 2, step 3. Yang pertama itu step 1 adalah untuk menghilangkan goresan, swear mark. Untuk menghilangkan goresan, swear mark dan jamur-jamur dan sebagainya. Setelah bersih poles di step 1, kita berlanjut ke step 2, yaitu untuk menghaluskan. Menghaluskan apa? Ya menghaluskan bekas dari step 1 tadi. Karena kalau step 1 kan kasar dia. Karena untuk mengangkat kotoran-kotoran di sana yang nempel, yang gores-goresan atau jamur dan yang lain sebagainya sudah terangkat, kita haluskan dengan step 2. Berikutnya sudah bersih dengan step 2, kita lanjut dengan step 3. Meningkatkan warna, mengembalikan warna mobil tersebut setelah di step 1, step 2 kan. Step 1 kotor diangkat, step 2 diangkat kotoran-kotorannya lagi atau dihaluskan bekas dari step 1 itu. Yang ketiga dikembalikan lagi warnanya. Setelah itu detail bla bla bla, baru bisa turun yang namanya coating. Jadi baik, bagus, jelek coatingan, hasil maksimal itu tergantung dari teknisi poles. Kalau misalkan polesannya kurang matang, kurang halus, kurang bersih, maka hasil coatingan pun demikian, bisa menimbulkan belang, bisa menimbulkan ya kayak ngabut seperti itulah ya. Jadi tergantung dari sejauh mana kemampuan teknisi poles itu sendiri. Kalau udah polesnya maksimal, detailnya maksimal, otomatis hasil coatingan pun akan lebih maksimal. Makanya di sini saya sebagai teknisi poles itu sendiri langsung ya lebih paham keadaan mobil itu seperti apa, bagusnya step apa, bagusnya menggunakan apa saja obat-obatannya. Nah nanti di season berikutnya saya akan jelaskan mengenai tool atau chemical yang harus digunakan pada proses coating ya. Oke, sampai sini dulu. Selamat menikmati hari-harinya. Salam.